Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Praktik Grafika Komputer. Nah, kali ini kita akan masuk ke pertemuan 11, di mana ini akan membahas optimalisasi performa grafika komputer di Unity. Adapun nanti pembelajaran dari pertemuan 11 ini kita akan memahami teknik optimalisasi grafika di Unity untuk meningkatkan performa. Kemudian kita akan mengelola penggunaan LOD atau level of detail dan occlusion culling. Nah, selanjutnya kita akan mengoptimalkan penggunaan material, tekstur, dan cahaya atau lighting. Oke, optimalisasi performa itu sangat penting dalam grafika komputer, terutama ketika aplikasi atau game dijalankan di perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Nah, Unity menyediakan fitur seperti LOD, occlusion culling, dan pengelolaan material yang dapat meningkatkan performa dari aplikasi yang kita bangun. Oke, kita mulai saja untuk praktikumnya pertemuan 11. Nah, kali ini kita membuka proyek Unity ataupun membuat proyek baru. Nah, saya di sini membuka proyek Unity yang sudah dikembangkan sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau belum bisa dibuat ya project baru, silakan. Nah, di sini kita menambahkan beberapa objek 3D ya, cube dan sphere. Nah, sini saya sudah menambahkan cube dan sphere di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang saya akan membuat LOD group ke objek. Nah, pilih komponen yang pilih objek yang mau dibuat LOD group. Nah, kali ini saya membuat di cube ya. Kemudian perhatikan di inspektornya. Inspektor kita menambahkan komponen. Nah, di sini. Oh, nggak kelihatan. Coba saya tarik dulu ya. Saya tarik keluar. Nah, ini mungkin lebih kelihatan. Kita tambahkan add komponen, kemudian kita pilih LOD group. Nah, ini bisa di searching ya. Ini LOD group. Nah, bisa di searching, kemudian kita pilih LOD group. Nah, di sini akan muncul LOD group, di mana di sini akan kita bisa menyerek model LOD. Nah, ketika kita pilih LOD yang 0, ini kita bisa tambahkan objek yang mau kita buat LOD. Nah, objek yang kita mau buat LOD itu seperti cube. Nah, ini bisa langsung ditarik. Nah, LOD bisa kita tarik di sini. Nah, jadi kita bisa membuat LOD group di sini. Nah, dari LOD ini yang kita buat versi cube-nya, kita bisa menambahkan model sederhana seperti cube lain. Nah, di LOD 1 untuk menurunkan detail saat jarak jauh ya, saat penglihatan jarak jauh. Jadi detailnya ini ada levelnya ya. Jadi dengan LOD ini kita bisa meningkatkan performa dari grafika komputer di Unity. Oke, di sini ya. Nah, jadi ketika kita mau menyeret, nah model sederhana seperti ini LOD 1, kita bisa mengurangi tampilan dari grafisnya. Jadi ketika jarak jauh detailnya dikurangi. Jadi di sini pengurangan detail dengan hanya 60% detail yang seharusnya gitu. Nah, seperti ini ya. Ini sudah dilakukan. Jadi kita mau menambah ini kondisi LOD 2 ini kosong. Nah, ini LOD 0. Nah, ini bisa ditambahkan ya setiap LOD yang digunakan. Nah, kemudian yang terakhir yang QLED ini bisa ditambahkan. Oke. Ini nah, LOD ini memungkinkan Unity untuk merender objek dengan tingkat detail yang berbeda berdasarkan jarak dari kamera sehingga mengurangi beban komputasinya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan occlusion culling ya, di mana kita akan mengaktifkan occlusion culling dengan mengklik window. Kemudian kita pilih yang rendering.
kemudian pilih occlusion cooling. Nah, di sini muncul ya occlusion cooling-nya. Nah, tambahkan objek 3D ya. Nah, tambahkan beberapa objek seperti cube dan sphere di berbagai posisi scene. Nah, ini sudah kita buat. Kemudian kita buka tab yang bagian back. Nah, di sini ada beberapa parameter. Nah, untuk testing occlusion cooling, ini kita bisa membuat pergerakan kamera. Nah, ketika kita melakukan pergerakan kamera, perhatikan bahwa objek yang tidak terlihat oleh kamera tidak akan dirender. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini tidak dirender. Nah, seperti ini kita jauh nih. Maka objeknya tidak dirender. Nah, ini kulit. Nah, jadi occlusion cooling ini memastikan hanya objek yang terlihat oleh kamera yang dirender untuk meningkatkan performa secara signifikan. Jadi ketika menjauh gini dia tidak akan dirender karena terlalu jauh ya. Nah, ini fungsinya ketika kita membuat sebuah game dan memang itu jaraknya terlalu jauh, jadi tidak perlu dirender karena itu bisa memberikan efek yang lebih berat ketika aplikasi atau game itu dijalankan. Nah, ini kan kita sudah buat ya tadi LOD 0, 1, dan 2. Nah, kulit tidak kita terapkan karena sudah tidak terlihat ya karena terlalu jauh dengan jarak kameranya. Oke, selanjutnya kita akan mengoptimalkan material dengan penggunaan tekstur. Sekarang kita buat material sederhana terlebih dahulu dengan arahkan pointer ke project, klik kanan, create, kemudian pilih material. Sudah, kemudian buat penampakannya simple material. Sudah. Selanjutnya kita ambil tekstur ya. Nah, kali ini saya akan mengimport aset untuk teksturnya. Kalian klik import new asset. Nah, saya kebetulan sudah mendownload untuk tekstur kayu. Nah, ini bisa di-download. Nah, di tekstur kayu ini kita bisa optimalkan dengan mengurangi resolusi dari tekstur. Nah, pertama kita lihat di tekstur kayu. Kemudian di sini kan ada maksimal size ya. Nah, ini 2048. Ini kita ganti yang lebih kecil dengan 256 saja agar teksturnya tidak terlalu besar untuk diterapkan di material nantinya. Oke, sudah. Kemudian di apply. Nah, teksturnya jadi tidak terlalu besar. Nah, selanjutnya kita akan menerapkannya di material. Ini bisa kita gunakan, kita drag aja ke albedonya. Nah, maka material sudah diterapkan. Kemudian selanjutnya kita bisa menerapkan material ini langsung ke objek yang mau kita buat material. Soalnya ini kita lampirkan langsung di cube-nya. Oke, sudah. Nah, menggunakan material sederhana dan mengurangi resolusi tekstur itu dapat mengurangi penggunaan memori dan meningkatkan dari performa project Unity-nya. Selanjutnya kita akan mengelola cahaya untuk optimalisasi ya. Perhatikan untuk pencahayaan. Nah, di sini kita secara defaultnya itu kita memiliki satu directional light ya untuk menerangi objek ini. Nah, dari sini bisa kita optimalisasi penggunaannya. Nah, jika kita membuat pencahayaan itu hanya di bagian tertentu, kita bisa memilih yang bagian area atau background only. Nah, jadi kita bisa memilih area mana yang mau kita kasih pencahayaan untuk mengoptimalisasi dari projectnya. Nah, kalau defaultnya kita bisa menggunakan directional ataupun kita bisa menguranginya dari sistem ini. Nah, ini kan back ya. Nah, kita bisa menggunakan yang mix untuk optimalisasi. Dan ini kita bisa mengatur intensitasnya
Dan jika kita tidak mau ada bayangan seperti objek-objek statis ya, itu kita bisa menerapkan no shadows. Dan ini sangat berpengaruh dengan optimalisasi projectnya. Dan kalau kita mau mengurangi kekuatan besarnya cahaya bayangannya, itu bisa kita kurangi dari strike-nya. Nah, ini sangat berpengaruh untuk optimalisasi grafika. Jadi untuk project unit ini jadi lebih ringan gitu. Kemudian kita bisa atur untuk quality, bisa kita gunakan yang bisa default menggunakan yang use quality settings, atau kita bisa menggunakan yang low resolution. Nah, ini ya bisa kita ubah. Nah, juga dengan render mode-nya. Nah, ini bisa yang kita gunakan yang auto saja. Nah, dari sini kita bisa mengatur penggunaan cahaya jadi lebih optimal untuk projectnya, karena dengan penggunaan ya, salah satunya kita penggunaan back ini bisa mengurangi beban komputasi dengan merender cahaya statis sebelumnya ya, jadi lebih ringan gitu ya istilahnya. Oke, kali ini kita akan menganalisis performa dengan menggunakan profiler yang ada di Unity. Oke, pertama kita jalankan dulu projectnya, kita play ya. Ini kita play, kemudian coba kita inikan animasinya. Oke, selanjutnya kita lakukan analisis menggunakan profiler dengan mengklik tombol window, kemudian pilih analisis dan pilih profiler. Nah, kita coba lihat di sini ya. Nah, di sini kita bisa melihat data profile seperti rendering, penggunaan CPU, dan juga memori ya. Jadi perhatikan di sini jika ada penggunaan ataupun penggunaan resource yang mungkin memungkinkan kita terjadinya bottleneck. Periksa lagi nih apakah ada bagian memakan sumber daya yang berlebihan, dan catat untuk bisa memperbaikinya dan kita lakukan optimalisasi lagi. Oke, profiler ini membantu untuk menganalisis performa aplikasi dan mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan. Oke, jadi berakhirlah pertemuan 11 ya. Nah, dalam praktikum ini kita telah mempelajari berbagai teknik optimalisasi performa grafika komputer di Unity, termasuk level of detail atau LOD, kemudian occlusion cooling, kemudian pengelolaan material dan tekstur, serta analisis performa menggunakan profiler. Nah, dengan menerapkan metode ini, game atau aplikasi grafika dapat berjalan lebih lancar, terutama pada perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Kita memahami cara mengelola sumber daya itu bisa secara efisien akan membantu kita menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik tanpa mengorbankan kualitas visual. Nah, optimalisasi bukan hanya tentang memperbaiki performa, tetapi juga seni menyeimbangkan antara efisiensi dan estetika visual. Nah, lanjutkan ya untuk eksplorasi dan eksperimen lebih lanjut untuk menemukan solusi terbaik dalam optimalisasi setiap proyek grafika komputer. Oke, saya tutup pertemuan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.